Qala Jibril, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu sabiyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi. Dia itu pernah, wahai Muhammad, sewaktu-waktu didatangi oleh seorang anak kecil datang ke rumahnya. Ketika anak kecil itu datang ke rumahnya, orang tersebut itu menerimanya, menyambutnya, fayastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat. Orang ini tadi setelah menerima anak kecil itu datang ke rumahnya, sama orang ini tadi diberi makanan anak kecil itu. Au bima yafrahu bihi, atau orang ini menghibur anak kecil yang datang ke rumahnya. Fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan lidzambih. Muhammad, kamu harus tahu bahwa sesungguhnya saat seseorang itu membahagiakan anak kecil, maka saat dia membahagiakan anak kecil itu, seketika itu juga prosesnya dia membahagiakan anak kecil, saat itu juga adalah proses dia untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Nah, daripada kejadian ini mengajarkan kepada kita bagaimana saat seseorang itu hanya membahagiakan anak kecil saja dengan memberikan makanan, permen, menghiburnya, menyenangkan anak kecil itu, mengajak bermain, kemudian mendengarkan saat anak kecil itu sedang bercerita, meskipun kadang ceritanya konyol, tapi kita mendengarkannya, masya ya, subhanallah, ceritanya kayak gitu, kayak gimana filmnya yang kamu lihat. Kita hanya menanggapinya cerita-cerita konyolnya dia. Ternyata di belakang itu merupakan kafarah, kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, yang dapat menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh seseorang. Ini di sini satu pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kepada anak kecil saja kita dianjurkan untuk membahagiakannya agar menjadi perantara pengampunan dosa yang sudah pernah kita perbuat. Lantas bagaimana kalau yang kita hadapi itu orang yang lebih tua daripada kita, atau seusia dengan kita, atau meskipun di bawah kita selisih beberapa tahun saja. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita, bahagiakan mereka, entah dengan apapun itu. Kita gak punya harta, gak bisa menyenangkan orang dengan harta kita, kita senangkan dengan kata-kata kita. Kita senangkan dengan kata-kata kita. Kalaupun enggan untuk berbicara, kita senangkan mereka dengan senyum kita. Karena seperti apapun kita setiap daripada perorangan itu pasti akan mampu untuk membahagiakan siapapun yang ada di sekitarnya. Siapa orang yang punya harta, bahagiakan dengan hartanya. Yang punya pangkat, bahagiakan dengan pangkatnya. Yang punya kekuatan, bahagiakan dengan kekuatannya. Ketika melihat seseorang yang membutuh pertolongan, kita bantu dia dengan tenaga kita. Jadi jangan hanya fokus untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mampu dan bisa membahagiakan siapapun yang ada di sekitar kita. Bagaimana kemarin dikatakan bahwa jabaru khatiri muslimin afdalu minas shalah fi jawfil Ka'bah. Ya, jabar khatir, membahagiakan hati orang muslim itu lebih afdal daripada sholat di tengah-tengah Ka'bah. Kita untuk sholat di sekitar Ka'bah saja, untuk sholat di sekitar Ka'bah itu kita butuh biaya yang besar, Tapi saat kita membahagiakan orang lain, di situ Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang lebih besar daripada sholat di tengah-tengahnya Ka'bah atau di dalamnya Ka'bah. Lebih afdal membahagiakan hati orang lain. Buat apa sholat di dalam Ka'bah? Mampu umrah setiap tahun, haji setiap tahun, atau umrah setiap bulan, tapi mulutnya sering nyakiti orang. Kegiatannya sering membuat hati orang sakit. Maka yang seperti itu lebih parah, kata Nabi. Kebalikannya, siapa orang yang sering menghancurkan hati sesama muslimnya, maka dia sama seperti dengan menghancurkan Ka'bah. Ya, ini pelajaran yang perlu untuk kita tekankan di dalam keseharian kita. Al-mizah jaizun min ghairi kadibin, bal huwa matlubun ma'al ahli wal atfal li idkhali sururi alaihim. Terutama kepada keluarga, pada istri, pada anak, kita dianjurkan untuk menyenangkan mereka. Ajak bercanda mereka. Selama bercandanya kita jangan dicampur dengan kebohongan.
Kita bercanda sejauh sewajarnya saja. Bahagiakan mereka, jadikan mereka tertawa, jadikan mereka terbahak-bahak. Gak masalah, kita bahagiakan mereka. Jadi kalau kita mampu, kadang seorang bapak ini aneh. Dia di luar sering ketawa, di luar sering bahagia sama teman-temannya, tapi saat dengan istri dan anak-anaknya, malah dia tidak mampu untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Dikatakan di sini, bahagiakan istrinya, anaknya, senangkan mereka semua dengan tata cara bicara kita, dengan harta yang kita punya, pulang bawa oleh-oleh, ya. Dengan begitu kita menyenangkannya. Itu yang lebih ditekankan lagi. Inkibadu anin nas maksabatun lil adawah wal inbisatu ilaihim majlabatun likurna isu, ya. Fakun bainal munqabidi wal munbasiti. Orang yang sering menggenggam hartanya, maka dia rata-rata dibenci oleh siapapun yang ada di sekitarnya, ya. Dan sedangkan saat seseorang itu rutin untuk memamerkan apa yang dia punya, kemudian dia tidak membagi-bagikannya, maka yang sedemikian itu merupakan satu hal yang menjadikan sakit hati bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka harus kita mampulah saat kita punya harta, kita juga tidak memamerkannya di hadapan orang-orang fakir miskin, sehingga menghancurkan hati fuqara dan masakin. Walhasil Nabi SAW sangat memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Idza aradta an takhruja mila makan fahmil kitabaka ma'ak illa an takuna inda ahadin minal ikhwan. Nah, ini dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas, beliau berkata, kamu kalaupun tekun belajar, saking tekunnya kamu belajar sampai kemana-mana kamu bawa kitab misalnya, sana mutolaah, sini hafalan, sana hafalan. Tapi saat kamu duduk dengan saudara-saudaramu, duduk dengan teman-temanmu, tutup kitabmu, jangan dilanjutkan lagi untuk dibuka. Kenapa begitu? Khawatir merubah suasana, ya, suasana saat sedang duduk bersama. Min kalamil Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran wa fikil kulla waj'alin niyah ma'allahi ta'ala. Jadi orang yang mencocoki kepada orang yang di sekitarnya. Jangan jadi orang yang nyeleneh. Jangan jadi orang yang nyeleneh. Kalau aturannya orang itu senang seperti ini, ya kita berbuat seperti ini. Jangan malah berbuat seperti itu sehingga menjadikan orang lain itu sakit hati. Dan jadikan selalu niat kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawihu al-gulub fa innaha idza ukrihat amiyat. Jadi boleh kita sekali-kali untuk menghibur diri kita. Jangan terlalu saking fokusnya ibadah, saking fokusnya taat kepada Allah Ta'ala sampai gak mau senyum sama sekali, gak mau duduk dengan kawannya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hibur hati kita. Gak apa-apa. Kenapa begitu? Karena saat hati itu sudah tidak terhibur, hati itu banyak sumpaknya, maka di situ akan menjadikan berkurangnya kedalaman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kasra khatiri mu'minin asyaddu min hadmil ka'bah sab'ina marrah. Lihat ini apa yang Anda katakan tadi, bahwa inna kasra khatiri mu'minin, sesungguhnya memecahkan hati saudara mukmin, kita buat sakit hati saudara mukmin kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Itu dikata oleh Nabi oleh salah seorang alim, dikatakan itu lebih parah daripada menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Menghancurkan hatinya orang muslim sekali saja itu lebih parah di mata Allah Ta'ala dibandingkan dengan menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Jadi 70 kali. Sekali kita hancurkan, kita bangun lagi. Sekali lagi kita hancurkan, kita bangun lagi. Sampai 70 kali. Tetap meskipun 70 kali kita hancurkan Ka'bah, tidak sepadan dengan saat kita menghancurkan hati saudara mukmin kita, ya. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lama hamalat bintuhu Hulian, bintuhu Hulian min Singapura, kasaraha faqalat zawjatuhu lima fa'alta dhalik faqad kasarta khatiraha faqala kasru khatiri imra'atin wahidatin khairun min kasri khatiri mi'ati imra'atin ay bin nadar ila huliha wallahu a'lam bisawab. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua, sehingga dapat menjadikan keadaan bumi ini semakin kondusif. Karena sebab seorang mukmin saat mengetahui
pelajarannya Nabi, dia menerapkan pelajarannya Nabi, maka yang akan turun ke bumi ini adalah rahmat. Nah, tapi saat seseorang itu semakin buta terhadap ajaran Nabi Muhammad, maka yang sedemikian itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala.